Kemudian di sini apa lagi tugas notaris? Menyimpan semua bundel akta itu. Karena itu semua bukan milik pribadi notaris, tapi menjadi milik negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua beserta Miss? Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa melalui webinar ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Apa kabar anak-anak semua? Baik semua ya? Jadi di sini kita membicarakan masalah profesi notaris. Notaris itu profesi atau jabatan sebenarnya. Notaris itu adalah jabatan sebenarnya. Cuma orang sering menyebutnya sebagai profesi. Karena notaris tersebut sebenarnya adalah pejabat publik. Cuma tidak kelihatan karena sebagai pejabat karena mungkin berkantor di toko atau rumah. Jadi yang namanya pejabat tuh kesannya berkantornya harus kantor pemerintah. Kenapa disebut seperti itu? Notaris itu dalam bekerja semuanya diatur oleh undang-undang. Ada aturannya. Jadi ketika kita membuat surat, kita juga nggak bisa lepas dari aturan tersebut. Notaris juga ada pendidikannya. Jadi riwayat saya sendiri, mungkin saya SD-nya di SD 28 Banda Aceh, SMP-nya SMP 7 Banda Aceh, SMA-nya SMA 3, kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum Unsyiah. Selanjutnya selesai itu melanjutkan ke setahun saya di kantor pengacara. Selanjutnya saya melanjutkan ketika dibuka formasi pendidikan notaris di USU Medan, mendaftar, ikut tes dan alhamdulillah lulus. Tahun 99 saya kuliah di Medan. Selanjutnya tahun 2001 selesai. Notaris itu kalau udah selesai bisa langsung buat kantor. Nggak bisa. Jadi di sini harus magang lagi 2 tahun. Magang di kantor notaris, kemudian selanjutnya ada ikut ujian lagi, ada ujian kode etik namanya, ada ujian untuk sistem baku pelatihannya, untuk bisa kita membuat akta untuk badan hukum. Jadi di sini anak-anak dalam melaksanakan suatu pendidikan, kita tidak cukup dengan pendidikan formal, tapi kita juga harus ikut yang namanya kegiatan-kegiatan di luar pendidikan formal. Contohnya apa? Berorganisasi. Ketika kita kuliah, mungkin yang SMA juga sudah bisa ya, di OSIS ya, di OSIS mungkin ada kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, itu coba ikut serta. Kenapa? Karena jiwa organisasi itu akan terbawa sampai kita kuliah atau kita tamat kuliah. Kenapa? Karena kan dalam hidup ini tidak cukup dengan pintar. Kita pintar semua dalam pelajaran, mungkin nilai kita semuanya bagus, perfect semua. Tapi ketika kita tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan, maka kita juga akan kalah. Kalah dalam persaingan hidup. Kenapa seperti itu? Karena dalam hidup ini kita juga perlu berteman, bermasyarakat, bersosial sama orang. Kalau saya sendiri, mungkin dulu ya waktu saya kuliah, di waktu SMP, SMA itu sudah ikut organisasi. Kemudian waktu kuliah, saya di Senat. Kemudian saya juga di HMI. Nanti adik-adik ikutlah HMI. Di HMI itu karena kita ditempa, dibentuk karakter kita. Himpunan Mahasiswa Islam ya. Jadi di HMI itu persatuannya sangat kuat. Seluruh Indonesia. Ini saya cerita sedikit, ada teman, sekarang dosen hukum Unsyiah. Ketika dia ambil S2 di UI tanpa modal. Tapi karena dia orang organisasi, dia di HMI berangkat ke sana. Di sana ada namanya pengurus pusat. Nah, jadi di pengurus pusat itu PB namanya, pengurus besar. Di sana itu memang menampung orang-orang yang dari daerah yang nggak punya apa-apa. Jadi kita dikasih makan sehari 2 kali, kita juga punya tempat tinggal, disediakan tempat tinggal. Dia berhasil jadi S2 di sana. Modalnya mana awal berangkat nggak ada, cuma modal nekat. Modal nekat ke Jakarta, asal ada ongkos, nginap di gedung HMI, di
di situ dia yang penting makan dapat, penginapan dapat, di situ dia berusaha sampai dia tamat S2 dan jadi dosen sekarang di Unsia. Itu apa yang dilihat, pengalaman organisasi. Makanya di sini ada juga teman-teman kita, misalnya teman-teman kuliah, waktu kuliah kumlot, semua kumlot, IPK-nya hampir 4, di atas 3,5, 38. Tapi ketika dia menjalani kegiatan atau aktivitas setelah tamat kuliah, dia kalah. Kalahnya apa? Dia tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan. Karena mungkin bisa dibilang kutu buku. Jadi di sini kita tidak cukup dengan belajar kutu buku yang penting nilai A. Nggak cukup dengan itu. Dalam hidup kita ini ada persaingan namanya. Jadi di sini gitu juga namanya kita berorganisasi itu terbawa. Misalnya saya sendiri ketika saya kuliah, saya memang aktif di kampus. Kita bilang aktivis, banyak yang lebih aktif ya, tapi saya aktif di kampus, di HMI dan organisasi-organisasi lain. Ketika tamat kuliah, kita itu terbawa. Sampai sekarang, Dian, pakai Om Hendra. Sampai sekarang, jiwa itu masih ada gitu. Darah organisasi itu nggak bisa kita abaikan, terbawa memang. Sampai begitu kita masuk di organisasi notaris, kita terpilih sebagai pengurus itu waktu baru-baru, karena baru-baru dia ada masanya, tidak boleh langsung jadi pengurus ketua gitu. Kemudian selanjutnya terpilih jadi sekretaris wilayah Aceh untuk PPAT-nya, kemudian jadi ketua notaris, sekarang periode kedua malah. Selanjutnya jadi ketua majelis pengawas daerah, udah 2 kali juga di periode kedua. Itu kenapa? Karena kita punya jiwa organisasi. Saya juga nafas pesertanya. Gitu ya, oh ya. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini selain kita belajar juga kita harus melihat lingkungan di luar kita atau di sekitar kita. Cobalah menjadi anak yang atau mahasiswa atau nanti mungkin pelajar yang aktif. Apa aja organisasinya? Karena darah kita di organisasi itu ditempa, karakter kita ditempa di sini. Itu ya. Jadi kalau kita sendiri di sini mungkin kita kembali kepada kewenangan notaris itu apa? Notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu semuanya diatur oleh undang-undang. Tidak bisa suka-suka kita buat seperti ini, seperti ini. Enggak, semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang Jabatan Notaris namanya ya. Undang-undang nomor 30 tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014. Jadi di sini pada kegiatan notaris ini banyak aturannya. Apa aturannya? Ada itu kita harus menyediakan repertorium. Apa itu repertorium? Repertorium itu bundel notaris. Jadi contoh bisa seperti saat ini saya berada di Pidijaya karena ada rekan suaminya meninggal. Gitu. Jadi di sini kita juga kebetulan ini karena ini organisasi karena kebetulan saya ketua, jadi kita ada suami kawannya meninggal, kita datang kemari. Tapi contoh lainnya ada notaris meninggal di PD baru-baru ini. Itu gimana? Apakah kalau notaris yang meninggal berarti sudah selesai semua berkas-berkasnya? Enggak. Jadi berkas-berkas itu harus dialihkan kepada notaris lain. Siapa yang berwenang mengalihkan? Majelis Pengawas Daerah. Kebetulan saya ketuanya. Jadi kita di sini mengambil berkas-berkas itu, kemudian kita menyerahkan kepada notaris lain, namanya notaris penerima protokol notaris. Kemudian di sini apa lagi tugas notaris? Menyimpan semua bundel akta itu. Karena itu semua bukan milik pribadi notaris, tapi menjadi milik negara. Kan notaris itu adalah pejabat sebenarnya. Jadi dokumen-dokumen notaris itu adalah milik negara. Dan itu tidak boleh hilang. Sama sekali tidak boleh hilang. Kenapa? Karena itu nanti ada pertanggungjawabannya.
Jadi kita juga membuat laporan ke Kanwil Hukum setiap bulannya, laporan sebagai notaris. Misalnya bulan ini kita buat akta berapa banyak, itu semua ada laporan. Kemudian bagaimana kalau apa enak jadi notaris? Ada enaknya, ada enggaknya. Ketika notaris itu bermasalah, ada masyarakat melaporkan, notaris ini bermasalah nih, ada masalah gitu. Terkait dengan masalah para pihak, notarisnya terbawa-bawa, dilaporkan oleh masyarakat. Kemana laporkannya? Ke Majelis Pengawas Daerah. Kebetulan untuk di Banda Aceh saya ketuanya. Jadi dilaporkan, seperti sekarang ini ada sampai laporan masyarakat ada beberapa. Insya Allah Rabu kita rapat, kita panggil notarisnya. Seperti itu ya. Kemudian notarisnya ada masa pensiun nggak? Ada. Masa pensiunnya berapa? Umur 65 tahun. Ada gaji pensiun nggak? Nggak ada. Jadi kita pensiun tanpa gaji. Kalau mau cari uang pensiun carinya sekarang gitu. Jadi di sini kita masa pensiun 65 tahun, kemudian bisa diperpanjang 2 tahun lagi. Kemudian penempatan notaris gimana? Kenapa ada notaris yang buka kantor di Banda Aceh, Aceh Besar? Itu semua diatur, ada kuotanya. Jadi di misal gini, di Banda Aceh ini masih ada nggak kuotanya? Ternyata nggak ada, kita nggak bisa masuk situ. Kemudian apa kita jadi notaris ini harus sarjana hukum? Ya, harus sarjana hukum. Notarisnya kerja dapat uang dari mana? Walaupun pejabat, tidak dari pemerintah, tidak dari negara, tapi mencari sendiri dari akta-akta yang dibuatnya. Kemudian mungkin bagaimana? Terus ada nggak digugat pengadilan? Ada. Sering terbawa sebagai turut tergugat. Seperti saya misalnya saat ini ada digugat sama orang. Kemarin itu digugat juga. Ibu menggugat anak masalah tanah. Jadi notarisnya terbawa-bawa. Sampai urusannya ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Negeri menang anaknya, Pengadilan Tinggi menang, Mahkamah Agung menang. Notarisnya terbawa-bawa. Sidang juga ke pengadilan. Jadi ada enaknya, ada enggaknya. Tapi di sini tergantung apa yang kita buat. Kalau memang kita buat tidak ada masalah, ya nggak masalah. Walaupun kita harus ke pengadilan, nggak ada masalah. Kemudian bagaimana dengan biaya notaris? Dia ada standarnya. Ada format standar untuk setiap daerahnya. Kalau notaris itu apa yang dipelajari? Yang dipelajari itu mengenai hukum. Jadi harus sarjana hukum, iya. Harus sarjana hukum. Kenapa? Karena semua menyangkut dengan hukum. Aturan-aturan prosedural sesuai dengan aturan hukum. Bagaimana data ketika jadi notaris? Apakah langsung bisa buka kantor? Enggak. Jadi saya pikir itu ya, anak-anak mungkin sekarang sudah bisa melihat bakatnya kemana. Dulu misalnya saya waktu SMA itu kita kan pernah tes bakat ya. Waktu itu saya kepinginnya psikologi sebenarnya, nggak kepingin ke hukum. Tapi waktu itu, saya kepingin kedokteran, nggak kepingin ke hukum. Tapi ternyata waktu saya hasil tesnya itu mungkin lebih ke sosial. Jadi memang mungkin cocoknya saya psikologi atau hukum gitu. Waktu itu karena psikologi itu nggak ada di Aceh, cuma ada di Medan, waktu paling dekat, saya nggak berani ke sana gitu. Medan dulu kan masih agak-agak seram daerahnya ya. Saya nggak berani ke sana, jadi saya tetap pilih hukum. Cuma di sini pesan saya, adik-adik mungkin di sini belum tahu nih arah kemana. Mungkin ada yang punya bakat ke teknik, ada yang punya bakat, mungkin ada keinginan, bukan bakat, keinginan ke teknik, mungkin keinginan kedokteran. Tapi coba kalau bisa ikut psikotes untuk mengetahui kemana bakat kita. Itu satu. Kemudian yakinlah apa yang kita dapat nanti itu yang terbaik untuk kita. Kita pinginnya kedokteran, misalnya. Ternyata kita lulusnya di hukum. Berarti itulah yang terbaik Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kecewa. Jangan berpikir, oh berarti kalau misalnya ini berarti kecewalah gitu. Jangan, kenapa? Allah sudah tentukan yang terbaik untuk kita. Gitu. Kemudian nanti jangan lupa ketika kita sudah kuliah, jangan kuliah full kuliah. Gitu. Saya sendiri waktu kuliah itu sambil cari uang sebenarnya. Adik-adik mungkin enak.
orang tuanya setiap bulan kirim. Saya walaupun dikirim, tapi karena kami 6 orang berkeluarga, kuliah semua sekalian, berat jadi sebenarnya. Gimana caranya? Saya waktu kuliah mengajar TPA. Sambil kuliah nih, di mana ada waktu kosong saya jual kosmetik. Kemudian sambil kuliah saya mengajar privat di rumah. Jadi ada anak SD belajar privat, terima jahitan, berorganisasi. Jadi semua mengajar di bimbingan tes, bimbingan les ya. Waktu itu Bimafika. Bimafika waktu itu paling keren lah untuk Banda Aceh. Jadi saya mengajar Bimafika sama Teknika. Kenapa? Karena mungkin untuk ada uang tambahan, karena kita mungkin nggak terbatas dananya. Kalau sekarang ada tinggal telepon orang tua atau tinggal minta semua orang tua, semua ada. Tapi waktu kami dulu nggak. Gimana caranya? Ya kita harus berusaha. Apa orang tua nggak kasih? Orang tua kasih, tapi di sini malah saya semester 1 SPP dari orang tua. Semester 2, semester 3, semester 4 itu ada beasiswa. Sampai tamat kuliah ada beasiswa. Jadi orang tua itu nggak ada beban lagi untuk SPP. Karena waktu orang tua mau kasih SPP, saya bilang nggak usah. Karena udah ada uang beasiswa tiap bulan. Gitu. Jadi itu harus adik-adik pikir bagaimana meringankan beban orang tua. Oh harus bekerja? Enggak. Kalau sekarang semua lebih mudah. Semua punya fasilitas gadget. Jadi kalau misalnya mau berusaha lebih mudah. Kalau adik-adik udah tahu bagaimana susahnya hidup, dalam arti kita di sini bekerja, kita juga mencari uang, kita juga kuliah, kita akan tahu bagaimana hidup kita nanti ke depannya. Tapi kalau kita memang menikmati aja fasilitas dari orang tua, kita nggak tahu susahnya hidup. Artinya apa? Adik-adik di sini juga jangan membebankan orang tua berlebihan. Kalau sekarang kan ma ini, pa ini gitu. Tapi hal-hal yang bisa kerjakan sendiri. Perlu mandiri kita hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak terbiasa mandiri, ke depannya agak susah dalam persaingan hidup.